CM Punk akhirnya bisa balas dendam ke Roman Reigns. Stephanie McMahon tampar keras Cody Rhodes. The Vision jadi World Tag Team Champions yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 31 Maret 2026. WWE Undisputed Champion Cody Rhodes dari SmackDown ngebuka Raw di Madison Square Garden dan lagi asik nyapa penonton sebelum akhirnya dipotong sama Stephanie McMahon. Di dalam ring, Stephanie langsung ngalihin pembicaraan ke arah WrestleMania dan match Cody lawan Randy Orton nanti. Stephanie bilang kalau Cody itu milih jalan yang beda banget sama Orton dan dia ragu apa Cody beneran bisa ngalahin Randy Orton yang versi sekarang. Dia bahkan bawa-bawa sejarah masa lalu mereka dan ngeklaim kalau Cody nggak paham siapa sebenarnya lawan yang dia hadepin. Cody balas dengan ngakuin masa lalu Orton dan hubungan mereka, tapi dia negasin kalau dia udah ngebuktiin diri di depan Orton. Cody juga nolak dibanding-bandingin dan balik nyerang Stephanie. Suasana makin panas pas Stephanie tiba-tiba nampar Cody karena Cody bawa-bawa bapaknya Stephanie. Dia ngasih peringatan kalau Orton itu terus berevolusi dan ngasih kode kalau Orton lagi dipengaruhi sama seseorang. Terus bilang kalau Cody bakal kehilangan sabuknya di WrestleMania. Pas Stephanie mau pergi, Cody sempat nahan dia bentar sebelum akhirnya keluar ring duluan. Sementara Stephanie cuma berdiri sambil senyum sinis. Gila, ini keren sih. Kita nggak nyangka bakal lihat Cody Rhodes atau Stephanie McMahon di acara ini, jadi ini kejutan yang asik banget. Aku suka sama dialog-dialog Stephanie pas bahas betapa bahayanya Randy Orton dan peringatin Cody kalau dia harus lebih sadis buat ngalahin Orton. Kayaknya ini bakal memicu keributan antara Cody sama Orton pas mereka ketemu di SmackDown nanti, dan Cody bakal nunjukin sisi intensnya buat buktiin kalau dia bisa ngimangin Orton yang lagi jadi full heel. Di belakang layar, GM Raw Adam Pearce lagi ngobrol sama ISO Speed yang lagi nyariin Danhausen. Pas Danhausen muncul, dia malah ngeklaim kalau Speed itu kena kutukan dan minta bayaran buat ngilangin, tapi Speed nolak. Akhirnya Pearce ngasih tahu Speed kalau dia dapat kursi di barisan paling depan buat nonton match gelar tag team. Terus ada LA Knight juga yang masuk dan ngumumin kalau dia bakal jadi komentator juga buat match itu. Langsung masuk aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini. WWE World Tag Team Championship Street Fight antara The Usos bertahanin gelar lawan The Vision. Karena nggak ada diskualifikasi atau count out, senjata-senjata langsung keluar dan kedua tim saling gantian pegang kendali. The Vision pakai kendo stick sama tempat sampah buat nyiksa sang juara, sementara The Usos balas pakai serangan super kick dan serang pakai senjata juga. The Usos juga sempat kasih double superplex ke Theory sampai tembus meja. Terus gangguan dari luar ring mulai ngerusak match pas ISO Speed ikut campur. Habis konfrontasi sama LA Knight, Speed malah mukul Knight pakai brass knuckles dan ninggalin senjata itu di ring. Di akhir match, Logan Paul pakai brass itu buat mukul Jimmy. Theory langsung gercep ngepin pas Jay lagi nggak bisa balik ke ring tepat waktu. Akhirnya The Vision menangin gelar itu dan jadi World Tag Team Champions yang baru. Habis match, Logan sama Theory ngakuin bantuan Speed dan malah gabung satu tim sama dia sambil ngasih peringatan kalau The Usos pasti bakal nyariin Speed nanti buat balas dendam. Pergantian gelar yang ngejutin banget dan kontroversial gara-gara kekacauan di pinggir ring. Ada banyak pergantian gelar beberapa minggu terakhir ini dan aku sempat mikir ini mungkin aja terjadi, tapi aku nggak prediksi bakal sekarang. Ini bikin aku mikir jangan-jangan mereka bakal bikin match 6-man tag di WrestleMania antara LA Knight bareng The Usos lawan Logan, Theory sama Speed. Aku nggak tahu apa itu rencananya, tapi ya mungkin aja bisa terjadi. Liv Morgan ngebahas kemenangannya di Royal Rumble dan manggil Stephanie Vaquer. Liv nanya kenapa dia terus-terusan diserang. Vaquer muncul ke ring dan langsung hajar Liv gitu aja, tapi keadaan berbalik pas Roxanne Perez comeback dan ikut campur, yang bikin Liv bisa pegang kendali lagi. Liv akhirnya eksekusi gerakan Oblivion ke atas kursi dan berdiri tegak di atas Vaquer bareng Roxanne di sampingnya. Segmen yang singkat buat balikin Roxanne Perez setelah dia absen beberapa minggu. Promo Liv Morgan juga gak lama tapi dapat banget dan aku suka. Persaingan Stephanie Vaquer sama Liv ini oke-oke aja sih selama beberapa minggu terakhir. Gak perlu lakuin promo-promo panjang, udah bikin kita excited. Di belakang layar, Logan Paul, Austin Theory, dan ISO Speed lagi bahas kejadian tadi. Speed bilang dia sebenarnya nggak niat bantuin mereka, tapi Logan negasin kalau sekarang mereka udah punya musuh. Terus,
Paul Heyman masuk dan ngeyakinin Speed kalau dia bakal aman-aman aja sambil nyaranin Logan sama Theory buat ajak Speed keluar. Pas mereka pergi, Heyman malah bilang kalau The Usos pasti bakal ngincar Speed. Terus, Adam Pearce nyamperin Heyman soal masalah di email yang berujung adu mulut singkat sebelum Heyman cabut. Lanjut ke pertandingan perebutan Women's Tag Team Championship antara The Irresistible Force, Nia Jax dan Lash Legend lawan Bayley dan Lyra Valkyria. Tim penantang main seperti awal, tapi sang juara balik dominan pakai tenaga mereka dan nyiksa Lyra dalam waktu yang lama. Momentum berubah pas Bayley sama Lyra dapat celah pakai powerbomb dan moonsault yang hampir aja menang. Matchnya jadi kacau pas semua peserta terkapar di luar ring. Keadaan makin parah pas The Bella Twins, Charlotte Flair sama Alexa Bliss tiba-tiba muncul. Terjadi baku hantam antar tim yang berujung pada gangguan dan wasit mutusin buat diskualifikasi. Habis itu, banyak tim yang malah tawuran di dalam ring sementara Nia sama Les milih mundur sambil bawa sabuk mereka. Pertandingannya sebenarnya menuju ke arah yang bagus dan aku nikmatin, tapi aku nggak kaget sih kalau hasilnya nggak bersih. Kita semua tahu arah ceritanya buat tag team wanita ini mau kemana. Cuma menurutku, cara mereka selesain matchnya bisa dibuat lebih bagus lagi sih. Brock Lesnar masuk ring bareng Paul Heyman yang bilang kalau Brock itu main event WrestleMania yang asli. Heyman bahas kejadian terakhir soal Seth Rollins sama Oba Femi, terus bilang kalau Lesnar sekarang udah siap tempur. Lesnar manggil Oba buat kering, tapi GM Adam Pearce motong dan nyoba buat nyegah tawuran. Tiba-tiba lampu mati dan Oba Femi muncul. Security nyoba nahan dia, tapi Oba malah ngebantai mereka semua dan dorong Pearce sampai kena pembatas ring. Oba masuk ring dan hadap-hadapan sama Brock. Triple H akhirnya keluar dan nyuruh mereka berdua buat sabar nunggu sampai WrestleMania. Lesnar ngasih peringatan keras ke Oba sebelum akhirnya nge-F5 salah satu security. Idenya emang sengaja bikin penonton makin penasaran dan nahan aksi berantem mereka sampai WrestleMania nanti. Aku tahu fans pengen lihat Oba Femi sama Brock Lesnar berantem, tapi menurut gue langkah WWE buat nyimpen itu sampai ke Mania itu pinter. Kalau tiap match di WrestleMania udah tawuran duluan di acara mingguan, jadinya bakal bosen dan repetitif. Simpen aja biar fans semakin gak sabar lihat mereka tanding. Ada video dari Finn Balor, dia bilang kalau The Judgment Day udah kuasain Raw selama bertahun-tahun dan dia ngakuin perannya dalam dukung Dominic Mysterio. Tapi Finn bilang tingkah Dom lah yang bikin dia kehilangan gelar Intercontinental, bukan Finn. Makanya Finn bakal tanggung jawab dengan cara ngalahin Dominic di WrestleMania. Terus ada pertandingan antara Penta melawan Kofi Kingston bareng Grayson Waller buat gelar Intercontinental. Keduanya saling tukar serangan seru, Penta balas serangan terbang Kofi dan Kofi balas pakai serangan keras. Waller sempat mau ikut campur bentar tapi Kofi nolak dibantuin. Pertarungan sampai keluaring pas Penta hajar Waller. Di akhir, Kofi sempat kasih Trouble in Paradise tapi Penta balas pakai Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Penta ngumumin kalau sabuk Intercontinental bakal dipertandingkan dalam ladder match di WrestleMania nanti setelah diskusi sama Adam Pearce. Pertandingan yang menghibur dari dua veteran berbakat yang bisa lakuin banyak gerakan keren. Aku emang gak prediksi bakal ada pergantian gelar, jadi Penta tetap juara itu langkah yang benar. Terus ada tambahan ladder match juga di WrestleMania itu aku suka banget. Paul Heyman masuk ring lagi dan ngebahas soal pergantian gelar tag team tadi. Yang ngeritik Adam Pearce karena nyegah Brock Lesnar berantem sama Oba Femi. Pearce muncul dan ngasih tahu kalau masalah hukum soal Seth Rollins udah beres. Pearce juga ngumumin kalau Seth Rollins udah dapat izin medis buat tanding lagi. Seth Rollins masuk ring dan langsung hajar Heyman pakai kursi. Tapi tiba-tiba Gunther datang dan nyeret Seth keluar ring terus kasih sleeper hold. Gunther nunjuk logo WrestleMania, nantangin Seth Rollins terus pergi gitu aja. Udah beberapa minggu kita nggak lihat Gunther dan sekarang dia balik buat setting match di WrestleMania, pertandingan antar mantan juara dunia. Kayaknya WWE berharap Bron Breakker bisa siap lawan Seth Rollins, tapi kayaknya Bron belum siap, jadi mereka milih Gunther aja. Aku sih oke banget karena mereka berdua itu pemain top dan ini match yang fresh. Cuma semoga aja minggu depan Gunther jelasin kenapa dia tiba-tiba serang Seth Rollins. Lanjut ke pertandingan antara Io Sky lawan Raquel Rodriguez. Raquel dominasi match pakai tenaganya, sementara Io balas pakai gerakan terbang kayak moonsault keluar ring. Di akhir match, Kairi Sen sama Asuka muncul di pinggir ring. Gara-gara salah paham, Raquel malah kepukul Kairi dan Io sempat ribut sama mereka di luar ring.
Pas balik ke dalam, Raquel langsung eksekusi Tejana Bomb untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya solid tapi hasilnya agak curang ya. Raquel Rodriguez menang cuma buat nunjukin kalau dia heel yang manfaatin kekacauan. Sayang aja Io Sky belum dapat cerita yang bagus buat WrestleMania, tapi emang gak bisa semua orang dapat panggung terus kan. Apalagi rosternya sekarang lagi dalam banget. Waktunya main event. Roman Reigns masuk buat segmen penutup dan nyapa penonton. Terus CM Punk muncul sambil bawa sabuk World Heavyweight-nya. Gak bakal lama, mereka langsung berantem fisik. Petugas coba misahin tapi mereka tetap saling hajar di dalam dan luar ring. Tawuran makin parah di area meja komentator di mana Punk mulai dapat keunggulan. Punk kasih go to sleep ke Roman, disusul powerbomb tembus meja komentator. Punk berdiri tegak di atas Roman pas petugas lagi ngecek kondisinya dan episode Raw hari ini pun berakhir. Gak perlu banyak adu bacot kali ini karena mereka langsung berantem dan CM Punk dapat giliran di atas setelah minggu lalu Roman Reigns yang dominan. Biasanya emang gitu sih kalau lagi bangun match ke WrestleMania, kita udah sering lihat yang kayak gini selama bertahun-tahun, jadi ya biasa aja sebenarnya. Tapi menurutku keduanya mainin perannya dengan bagus dan Punk berdiri gagah itu emang ending yang aku prediksi. Oke, Raw hari ini tuh kerasa jauh lebih lama karena saking banyaknya segmen yang dijejelin. Ada banyak banget match WrestleMania yang harus dipromosiin, makanya banyak banget orang yang muncul. Matchnya nggak ada yang durasinya lama banget, yang artinya kualitasnya solid, tapi nggak ada yang benar-benar istimewa juga. Aku suka karena akhirnya beberapa match di WrestleMania udah resmi, karena sebenarnya bisa aja diumumin dari minggu lalu. Sekarang daftar pertandingannya udah hampir lengkap. Penutup antara CM Punk dan Roman Reigns tadi juga segmen yang menghibur dengan Punk yang kali ini menang angin. Biasanya emang jalannya gitu kalau menuju ke WrestleMania. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.